Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin saat sholat kita pernah melihat gerakan-gerakan sholat yang tampak aneh dan unik. Misalnya ada seorang ibu yang sholat sambil menggendong anaknya. Bahkan ada seorang bapak yang menjaga anaknya dengan mengikatkan seutas tali agar sang anak tidak berjalan terlalu jauh dan lain sebagainya. Lantas apakah sholat yang dilakukan tetap sah jika melakukan hal tersebut? Bagaimana sebaiknya jika sedang mengajak anak untuk sholat berjamaah? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut gerakan sholat yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu gerakan sholat yang diharuskan. Gerakan sholat yang diharuskan yakni gerakan yang harus memenuhi syarat dan rukun dalam sholat itu sendiri. Yang kedua yaitu gerakan sholat yang dianjurkan. Gerakan sholat yang dianjurkan adalah gerakan yang mendapat predikat sunnah atau baik apabila gerakan tersebut dikerjakan. Di antaranya meluruskan shaf dalam sholat, merapikan shaf, dan mengisi kelonggaran dalam shaf. Yang ketiga yaitu gerakan sholat yang diperbolehkan. Gerakan sholat yang diperbolehkan adalah gerakan tubuh saat sholat karena ada keperluan, misalnya mengerjakan sholat sambil menggendong bayi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab, yaitu cucu perempuan Nabi. Saat beliau berdiri, digendonglah cucu tersebut, dan pada saat sujud, ditaruhlah cucu Nabi Muhammad tersebut. Maka hal tersebut masih diperbolehkan, lantaran Nabi SAW pernah mengerjakannya saat sholat dan insya Allah tetap sah. Yang keempat yaitu gerakan yang sebaiknya dihindari. Gerakan sholat yang sebaiknya dihindari yaitu gerakan dalam sholat yang meski sedikit tapi tidak ada keperluan. Di antaranya melihat jam tangan, mengorek-ngorek telinga, memasukkan jari ke dalam hidung, mengelus jenggot, melirik HP yang sedang ada di bawah, dan gerakan-gerakan lain yang meskipun ringan, namun jika dikerjakan secara berulang-ulang akan membuat pahala sholat akan menjadi kurang. Yang kelima yaitu gerakan yang dilarang. Gerakan sholat yang dilarang adalah gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada keperluan. Mungkin gerakan ini sering kita lakukan, akan tetapi kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan gerakan yang dilarang dalam sholat. Gerakan sholat yang dilarang misalnya seperti gerakan untuk membetulkan posisi kopiah untuk laki-laki, membetulkan mukenah bagian kepala berulang-ulang untuk perempuan, lalu gerakan menata sorban tanpa ada keperluan, menggaruk-garuk kepala berulang-ulang, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dengan jumlah yang banyak. Mazhab Syafi'i menjelaskan gerakan banyak yang berulang-ulang adalah gerakan yang dilakukan saat sholat, yakni lebih dari 3 kali gerakan besar. Misalnya saat kulit terasa gatal, lalu kita menggaruk bagian yang gatal tersebut dengan 1 jari meskipun berkali-kali, dan hal tersebut masih dianggap gerakan kecil. Namun jika kita menggaruk dengan kelima jari maka dianggap telah mengerjakan gerakan besar dan sholat kita menjadi tidak sah atau batal. Oleh karena itu tumakninah dan ketenangan saat beribadah termasuk rukun dalam sholat.
Jika ditinggalkan, maka sholat tersebut akan menjadi kurang sempurna, bahkan bisa membatalkan sholat tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.